Masih di dasar-dasar mesin listrik, sekarang kita masuk ke tipe-tipe dari mesin DC itu sendiri. Jadi mesin DC itu seperti yang kita ketahui bahwa dia itu bekerja berdasarkan hukum Faraday, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Intinya dia ada dua gulungan di mesin DC, yaitu belitan medan dan juga belitan jangkar. Nah, arus yang bersirkulasi ini disuplai ke belitan medan yang menghasilkan fluks magnet. Nah, inilah yang disebut dengan istilah eksitasi. Eksitasi mesin DC ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ada yang eksitasi terpisah dan juga ada eksitasi sendiri. Pada tipe eksitasi terpisah, maka kumparan medan ini diaktifkan dengan sumber DC yang terpisah. Kita lihat di sini sumber DC-nya terpisah, sedangkan pada mesin DC yang eksitasinya sendiri, aliran arus ini di seluruh belitan medan disuplai dengan mesin. Dan jenis utama dari mesin DC berdasarkan eksitasi sendiri itu ada tiga, ada seri, ada paralel, kemudian ada gabungan atau compound. Kemudian di compound sendiri dia nanti ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Pertama, kita lihat di separately excited untuk DC mesin. Jadi pada mesin jenis ini, belitan medan ini secara elektrik, ini field winding, belitan medan, dia itu akan terpisah dari belitan jangkar atau armatur winding. Tidak ada hubungan fisik antara belitan medan dan belitan jangkar, dan pada mesin eksitasi terpisah, belitan medan di sini dia disuplai dari sumber daya yang terpisah. Jenis mesin DC ini dia nanti akan membutuhkan dua sumber DC. Satu sumbernya ini dihubungkan dengan belitan medan, di mana sumber ini yang nantinya digunakan untuk eksitasi, dan sumber lain ini terhubung dengan belitan jangkar. Nah, oleh karena itu, pada mesin ini, arus jangkar itu tidak akan mengalir melalui belitan medan, karena memang dia terpisah. Meskipun kedua belitan ini terpisah, sebenarnya mereka terhubung dengan adanya medan magnet. Nah, mesin DC yang tereksitasi secara terpisah, baik itu motor maupun generator, itu biasanya dia tidak terlalu umum untuk digunakan. Karena memang mesin jenis ini itu harganya memang relatif mahal. Penyebabnya yaitu tadi karena adanya tambahan sumber tenaga untuk si eksitasinya itu sendiri. Yang kedua, untuk mesin DC eksitasi sendiri pada mesin jenis ini, lilitan medan dan lilitan jangkar itu nantinya dihubungkan satu sama lain, dan karakteristik dari kinerja mesin akan tergantung pada hubungan antara kedua belitan tersebut. Dan menurut hubungannya, di sini mesin DC eksitasi sendiri ini akan terbagi menjadi tiga, ada shunt, ada series, dan ada compound. Kita lihat satu-satu. Yang pertama ada shunt 1 DC mesin. Jadi pada mesin DC lilitan shunt, di sini lilitan shunt itu kurang lebih sama dengan paralel. Jadi belitan medan field winding ini dan lilitan jangkar atau armatur winding dia dihubungkan secara paralel. Karena hubungannya paralel, maka tegangan penuh akan diterapkan pada belitan medan ke sini. Oleh karena itu, pada belitan shunt dia dirancang dengan jumlah belitan yang banyak dengan tahanan yang cukup tinggi. Nah, kalau mesin ini digunakan sebagai motor, maka medan shunt ini mendapat tegangan suplai dari motor. Dan kalau mesin ini digunakan sebagai generator, maka medan shunt akan mendapatkan tegangan keluaran yang lengkap. Motor DC shunt ini digunakan di mana torsi awal yang tinggi ini sangat diperlukan, sehingga dia digunakan dalam mesin bubut atau misalkan kipas angin, blower, lift, atau conveyor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk generator DC shunt biasanya digunakan untuk keperluan penerangan, yaitu digunakan untuk mengisi baterai atau misalkan untuk memberikan eksitasi ke generator. Selanjutnya yaitu series 1 DC mesin. Jadi pada mesin DC ini, lilitan medan secara seri ini terhubung dengan lilitan jangkar. Nah, karena hubungan seri, maka seluruh arus beban, itu arus jangkar, akan mengalir dari belitan medan dan jumlah arus yang sama akan mengalir melalui kedua belitan. Dan biasanya arus yang mengalir ini sangat tinggi. Motor DC seri biasanya digunakan di mana torsi awal yang tinggi diperlukan dan variasi kecepatan yang memungkinkan. Contohnya misalkan dalam sistem penyedot debu, derek, AC, mesin jahit, dan lain-lain.
Sedangkan untuk generator seri DC biasanya digunakan pada lokomotif DC. Tujuannya itu untuk pemutusan regeneratif untuk menyediakan arus eksitasi medan. Selanjutnya, terakhir ada compound wound DC mesin. Pada mesin DC ini digunakan dua buah gulungan medan, satu belitan dihubungkan secara seri, kemudian belitan yang kedua ini dihubungkan secara paralel dengan belitan jangkarnya. Kemudian belitan medan seri ini akan memiliki jumlah belitan yang lebih sedikit dengan luas penampang yang lebih besar. Dan lilitan medan shunt memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak dengan luas penampang yang lebih kecil. Terdapat dua jenis, itu ada shunt pendek dan juga shunt panjang. Kita lihat satu persatu dulu di shunt pendeknya. Kalau belitan medan shunt ini dihubungkan secara paralel, jadi medan shunt dihubungkan secara paralel hanya dengan belitan jangkar, maka mesin tersebut disebut mesin compound shunt pendek atau biasa disebut dengan mesin DC compound kumulatif. Dan kedua, untuk long shunt compound DC mesin yaitu kalau lilitan medannya dihubungkan dengan paralel dengan kombinasi lilitan medan seri dan lilitan jangkar. Jadi terlihat perbedaannya. Kalau compound shunt pendek ini gambarnya seperti ini rangkaiannya, sedangkan untuk compound shunt yang panjang ini seperti ini. Yaitu belitan medan shunt ini sejajar dengan belitan medan jangkar dan terhubung seri. Atau mesin DC jenis compound ini disebut juga mesin DC compound diferensial. Seperti yang kita ketahui dalam membahas mesin DC, nanti pasti kita berbicara terkait losses atau rugi-rugi, dan sebagaimana hukum kekekalan energi, bahwa energi ini tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi dia hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, pada mesin DC, energi mekanik itu kan diubah menjadi energi listrik. Nah, selama proses ini, daya masukan total itu dia tidak diubah menjadi daya keluaran secara keseluruhan. Beberapa bagian dari daya input ini akan terbuang dalam berbagai bentuk. Nah, bentuk kerugiannya ini nanti dapat bervariasi dari satu mesin ke mesin lainnya, akan berbeda-beda. Nah, rugi-rugi tersebut dia itu dapat menyebabkan naiknya temperatur pada mesin listrik, sehingga dapat menurunkan efisiensi dari mesin tersebut. Rugi-rugi energi mesin DC ini biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa, seperti yang pertama, rugi-rugi elektrik, yaitu biasanya ada rugi-rugi tembaga, rugi-rugi inti, rugi-rugi besi, dan juga ada nanti rugi-rugi mekanis, ada rugi-rugi sikat, dan juga rugi-rugi beban stray. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini ada rugi-rugi tembaga. Jadi rugi-rugi tembaga ini adalah rugi-rugi belitan yang terjadi selama arus mengalir melalui belitan. Dapat dipahami ya, rugi-rugi tembaga adalah rugi-rugi belitan yang terjadi selama arus mengalir melalui belitan. Rugi-rugi ini biasanya terjadi karena adanya hambatan pada belitan tersebut, dan rugi-rugi tembaga ini dikategorikan lagi menjadi 3, ada rugi-rugi armatur, kemudian rugi belitan medan, dan juga rugi tahanan kontak sikat. Kita lihat lagi satu persatu. Untuk rugi tembaga armatur atau rugi tembaga jangkar, itu rumusnya IA kuadrat, ini kuadrat ya maksudnya, IA kuadrat dikalikan RA. IA-nya itu arus jangkar dan RA-nya itu adalah hambatan jangkar. Rugi-rugi ini biasanya sekitar 30% dari total rugi beban penuh. Dan rugi-rugi yang kedua yaitu rugi tembaga belitan medan dengan rumus IF kuadrat dikalikan dengan RF. IF-nya adalah arus medan dan RF-nya adalah tahanan medan. Untuk kerugian ini biasanya berkisar antara 25% secara teoritisnya, tapi secara praktis biasanya lebih konstan. Dan yang terakhir untuk rugi-rugi tembaga ini ada rugi-rugi resistansi kontak sikat, yaitu atribut kerugian kontak sikat terhadap resistansi antara permukaan sikat dan juga komutatornya. Sebetulnya dia bukan kerugian yang dapat dihitung secara terpisah karena memang dia itu merupakan bagian dari kerugian variabel. Nah, secara umum dia berkontribusi pada kedua jenis kerugian tembaga. Jadi mereka ini adalah faktor dalam perhitungan kerugian yang tadi sebenarnya, yang dua tadi, yang ini. Nah, selain rugi tembaga dalam mesin DC itu ada juga
rugi-rugi inti atau rugi-rugi besi atau biasa dikenal juga dengan rugi-rugi magnetik. Karena inti besi armatur ini berputar dalam medan magnet, maka beberapa rugi-rugi ini terjadi pada inti. Nah, inilah yang disebut dengan rugi-rugi inti. Biasanya si mesin ini dioperasikan dengan kecepatan yang konstan, sehingga kerugian ini sebenarnya hampir konstan juga. Untuk pembagiannya, rugi inti ini ada dua, biasanya ada hysteresis loss dan juga eddy current loss. Yang pertama untuk hysteresis loss, penyebab hysteresis loss ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memagnetisasi dan mendemagnetisasi inti mesin. Rugi hysteresis ini terjadi pada belitan jangkar karena adanya pembalikan magnetisasi inti. Kemudian untuk eddy current loss, menurut hukum induksi elektromagnetik Faraday, ketika inti besi berputar dalam medan magnet, GGL juga diinduksi dalam intinya. Demikian pula, kalau misalkan ketika jangkarnya berputar di medan magnet, maka sejumlah kecil GGL diinduksi di inti yang memungkinkan aliran muatan dalam tubuh karena konduktivitas inti. Nah, si arus ini tidak berguna untuk mesin. Kehilangan arus inilah yang disebutkan dengan namanya arus eddy atau rugi-rugi arus eddy. Dan kerugian ini biasanya hampir konstan untuk mesin DC dan dapat diminimalkan dengan memilih inti yang biasanya itu harus dilaminasi. Kerugian yang ketiga pada mesin DC itu ada mechanical losses. Jadi rugi-rugi mekanis ini berkaitan atau berhubungan dengan gesekan mekanis pada mesin. Rugi-rugi ini biasanya terjadi karena adanya gesekan pada bagian-bagian mesin yang bergerak seperti bantalan, sikat-sikat, dan lain-lain. Dan juga rugi-rugi yang terjadi karena adanya udara di dalam kumparan putaran mesin. Meskipun rugi-rugi ini biasanya sangat kecil, sekitar 15% saja dari rugi-rugi beban penuh. Dan yang terakhir ada stray load losses. Jadi ada beberapa kerugian lain selain kerugian yang telah dibahas sebelumnya, yaitu ada istilahnya rugi-rugi beban nyasar kalau bahasa Indonesianya. Stray load losses. Jadi rugi-rugi ini disebabkan oleh arus hubung singkat dalam koil yang mengalami pergantian atau disebabkan juga oleh distorsi flux akibat jangkar dan lain sebagainya. Sebenarnya kerugian ini sangat sulit untuk ditentukan, tetapi biasanya berkisar 1% dari seluruh keluaran daya beban. Metode yang paling mudah untuk memahami kerugian yang tadi kita jelaskan baik dalam generator DC maupun dalam motor DC ini menggunakan diagram aliran daya. Nah, diagram tersebut memvisualisasikan jumlah daya yang hilang atau loss tadi dalam berbagai jenis kerugian dan jumlah daya yang sebenarnya diubah menjadi output. Inilah power flow-nya. Jadi pertama kita lihat gambar di sini ini untuk power flow diagram generator DC ya. Nah, pada gambar ini kita lihat daya mekanik di sini. Ini di input dan setelah menghilangkan rugi-rugi, berbagai macam rugi-rugi, maka dia akan memiliki keluaran daya listrik sebesar ini. Jadi yang awalnya misalkan daya listriknya itu sebesar ini, kemudian selama bekerja, si mesin DC atau si generator DC ini dia mengalami berbagai macam rugi seperti mechanical, core, copper, stray loss, dan lain sebagainya, maka daya listrik outputnya ini hanya sebesar ini. Sehingga dalam kasus generator DC, daya yang didapat itu adalah atau daya yang dikembangkan ini PD sama dengan EA dikalikan dengan IA. Kita lihat di sini, ini dua grafik yang sebetulnya sama ya, diagramnya sama. Jadi di sini ada P in, kalau dalam generator DC ini P inputnya ini sama dengan P shaftnya. Kemudian daya input yang sebesar ini dia selama bekerja ini akan mengalami berbagai macam rugi-rugi, ada rugi-rugi rotasional dan juga rugi-rugi variabel. Ini pembagiannya rotasional ini ada field, ada windage, ada stray dan juga core. Kemudian untuk variabel lossesnya ada rugi tembaga dan juga rugi sikat. Maka menghasilkan daya output sebesar ini. Kemudian untuk efisiensinya ini output power atau daya output dibagi daya input, dan ketika kita sudah punya losses maka tinggal mengurangi input dikurangi losses dibagi input atau output dibagi output ditambah losses. Ini dalam persentase efisiensinya. Hal yang sama, prinsip yang sama juga bekerja untuk motor DC. Jadi untuk motor DC kita lihat daya input elektriknya ini sebesar ini. Kemudian selama bekerja mengalami berbagai macam losses juga, ada copper, ada core, ada mechanical dan juga stray sehingga menghasilkan daya output mekanis sebesar ini. Jadi kalau tadi inputnya ini mekanik karena dia generator dan outputnya adalah elektrik. Sedangkan pada motor inputnya itu adalah elektrik dan outputnya adalah mekanik.
Dan ini untuk diagramnya, jadi daya input, kemudian dikurangin nanti variabel lossesnya, ada PCU dan PB, dikurangin lagi nanti ada rotational losses, yaitu sehingga menghasilkan daya outputnya bakal sama dengan daya shaftnya. Untuk efisiensi, ini baik generator maupun motor, ini sama saja rumusnya. Terakhir sedikit kita bahas keuntungan dari mesin DC itu seperti apa. Jadi mesin-mesin DC seperti motor DC ini dia memiliki berbagai keunggulan. Contohnya torsi awal yang tinggi, kemudian adanya pembalikan start dan penghentian yang cepat, atau kecepatan yang dapat diubah melalui input tegangan. Selain itu, dia juga sangat mudah dikontrol serta lebih murah kalau dibandingkan dengan AC. Kemudian, keuntungan atau keunggulan selanjutnya adalah kontrol kecepatannya juga bagus, torsinya juga tinggi, operasinya mulus dan bebas dari harmonik, serta yang terakhir ini pemasangan dan perawatannya itu mudah. Kita singgung sedikit terkait aplikasi dari mesin DC. Jadi penerapan mesin DC ini sebagai motor ya digunakan dengan membagi menjadi 3 jenis, yaitu ada seri, shunt, dan juga compound. Sedangkan penerapan mesin DC sebagai generator dia diklasifikasikan menjadi generator eksitasi terpisah, seri, dan juga shunt one. Generator DC ini terutama biasanya berguna untuk memasok sumber DC ke mesin DC di pembangkit listrik. Sedangkan motor DC ini akan menggerakkan beberapa perangkat seperti mesin bubut, kipas angin, pompa sentrifugal, mesin cetak, dan lain sebagainya.